Bicara kita pada siang hari ini, beliau adalah Ustaz Khalid Binisi. Mungkin kalau rekan-rekan yang sering datang jalan-jalan ke Gramedia atau beli buku beliau sudah sering menulis buku. Yang paling benar yaitu adalah jangan mau jadi orang gajian sama hidup ya. Dan kebetulan pada hari ini tema kita sedikit banyak tentang itu, yaitu membangun generasi pengusaha. Seperti itu. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ustaz Khalid Binisi untuk memulai. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, para suami yang dirahmati Allah. Beberapa tahun yang lalu di Darut Tauhid, di hadapan kurang lebih ribuan orang, ini ya lebih enak saya berdiri aja. Di hadapan ribuan orang, Hermawan Kertajaya, tahu ya Hermawan Kertajaya? Pakar marketing Asia Pasifik. Saya sempat beberapa waktu kerja di tempat beliau. Ngomong begini, ini di hadapan orang Islam semua, yang Katolik cuma dia sendiri. Kalian ini orang Islam harusnya lebih hebat dari saya, karena Nabi kalian, Nabi Muhammad itu pengusaha, sementara Tuhan saya Yesus Kristus hanya tukang kayu. Yang dimaksud Yesus Kristus itu Nabi Isa alaihissalam. Yang salah satu profesi Nabi Isa adalah carpenter, tukang kayu. Begitu teman ini bilang, gila cing, saya dengar kayak gini. Ini ngomong orang Katolik nih, bukan orang Islam. Di depan ribuan orang Islam lagi. Apa maksudnya? Saya penasaran, saya cari, saya tulis di dapat dalam bukunya Dr. Syafi Antonio, salah seorang guru saya juga beliau. Bagaimana Dr. Syafi Antonio itu membagi periode kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 0 sampai 12, Rasulullah itu masa kanak-kanak. 12 sampai dengan 37 tahun, Rasulullah itu masa berbisnis. Rasulullah mulai berbisnis umur 12, membantu pamannya. Umur 17, bikin perusahaan sendiri, Muhammad Incorporation. Dan kemudian membawa barang-barang dagang dari Mekah ya, sampai ke Syam, termasuk barangan Khadijah Al-Kubra yang kerap menjadi idola kita. Dari umur 37 Rasul begitu mapannya. Ini apa harus tahu juga nih. Rasulullah itu dilamar oleh Khadijah. Jadi Rasulullah itu dilamar oleh Khadijah. Dikasih mas kawinnya berapa? Mas kawinnya berapa? Ada yang tahu nggak? Nih Iwan, tahu nggak berapa? 20 ekor unta merah Al-Khomro yang paling bagus. Kalau saya suka bercanda, 20 unta merah itu kendaraan yang paling bagus pada saat itu. Kira-kira 20 ontak itu sebenarnya 20 Alphard lah sekarang kayak gitu kan. Jadi jangan mau nih aku dilamar dengan seperangkat alat sholat. Tega juga ini nih kalau melamar pakai seperangkat alat sholat gitu kan. Jadi Rasulullah itu bisa begitu karena memang sukses sebagai pedagang, sebagai orang pengusaha. Umur 37 kaya raya, kemudian saking kayanya udah semuanya dia prihatin. Karena urusan keluarganya sudah selesai, urusan kantongnya sudah selesai, dia prihatin sama rakyatnya. Kemudian bertahan di Gua Hira paling banyak di bulan Ramadan, full kalau selama Ramadan. Di luar itu juga bertahan. Kemudian menjadi Rasul umur berapa? 40. Wafat umur berapa? 63. Tadi saya bilang umur 12 tahun sampai umur 37 tahun menjadi pengusaha. Berapa tahun? 25 tahun. Umur 40 sampai umur 63 menjadi Nabi dan Rasul. Berapa tahun? 23 tahun. Ternyata Rasulullah itu lebih lama menjadi seorang pengusaha dibanding menjadi Nabi dan Rasul. Itu rupanya maksud Allah yang mau itu. Satu, ya. Satu masih ingat. Dua. Saya ingin kasih contoh sahabat Rasul yang paling keras, yang paling ekstrim, yang paling kaku. Siapa? Umar bin Khattab. Coba, apa yang Anda tahu tentang Umar bin Khattab? Angkat tangan. Satu. Siapa di sini yang punya cita-cita jadi direktur utama Telkomsel? Kata. Satu doang. Nggak mungkin katanya Pak. Nggak mungkin katanya tuh. Mana yang bilang nggak mungkin tuh? Ya?
Kemarin saya di Lintas Arta sama, saya bilang siapa yang bercita-cita menjadi direktur Lintas Arta? Nggak ada yang berani angkat tangan, cuma angkat tangan aja, apa susahnya? Gratis, ya kan? Tapi curious, ada di situ ada dirutnya. Kemarin itu ada dirutnya. Ya, sini ada dirutnya nggak? Nggak ada kan? Karena dirutnya Kristen. Ya, tahu kan? Jadi kadang-kadang curious, keberanian kita itu mengekspresikan apa yang ada di dalam diri kita nggak ada. Fa'iza azamta, apa lanjutannya? Fatawakal Allah. Kalau kamu sudah punya niat, punya semangat, punya tekad, punya impian, punya spirit, punya kemauan, fatawakal Allah. Tinggal tawakal sama Allah. Jadi kalau kagak punya apa-apa, nggak punya semangat, nggak punya kemauan, ya udahlah, memang nasib ente begini semua. Nasibnya jadi karyawan, jadi anak buah. Ya. Memang keris, keberanian tidak ada. Saya ngomong kenceng apa yang ada aja deh. Gue ngomong begini, mohon maaf deh. Gue di depan menteri, gue ngomong begini. Ya, gue ngomong di depan DPR, gue ngomong begini. Orang gue minta makanya sama Allah. Kenapa gue takut? Kembali kepada Umar. Apa yang antum tahu tentang Umar? Tanya, katakan. Nggak ada lagi. Al-Faruq, ya, Al-Faruq bainal haq wal batil. Ya, apa lagi? Nih bagian perempuan ini. Arsyanda tahu, Arsyanda. Agnes menikah tahu. Sahabat Rasulullah nggak tahu, gitu kan? Afgan tahu, Afgan tahu. Gitu. Ini sahabat Rasulullah nih, apa? Wajahnya tinggi besar, ya. Udah tonton film Umar kan? Umar itu Al-Faruq, takut orang sama dia. Bahkan bukan cuma orang, setan juga takut sama Umar. Kalau ini lagi di jalan di gang, ini ceritanya di gang, pas 2 orang. Umar jalan di gang itu, setan dari ujung gang mau jalan, ada Umar kagak jadi, dia balik dia. Setan pun takut, benar itu benar. Setan pun takut dengan Umar. Umar khalifah nomor berapa? 2. Berapa tahun memerintah? 10 tahun. Di masa Umar bin Khattab memerintah itu 10 tahun, Islam ekspansi ke seluruh dunia. Nyebrang lautan Islam luas. Umar bin Khattab juga 10 di antara 10 yang dijamin masuk surga. Umar bin Khattab juga punya cicit yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar punya anak namanya Ashim. Ashim itu dinikahkan dengan anak tukang susu. Ini khalifah nikahin anak sama tukang susu. It doesn't make sense. Gak masuk di akal. Khalifah itu bukan raja. Raja dari segala raja. Karena kalau raja atau presiden Iran, Irak, Yordan, Palestina itu raja-raja. Gubernur, presiden. Tapi khalifah itu semuanya yang kuasai. Menikahkan anaknya dengan anak tukang susu. Karena tukang susu ini anaknya jujur. Dari anak tukang susu inilah lahir seorang wanita yang bernama Laila. Dari Laila menikah dengan Abdul Aziz, lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Dalam sejarah disebut Umar bin Abdul Aziz ini adalah khalifah nomor 5 setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Umar bin Abdul Aziz. Kenapa dibilang begitu? Karena gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini mirip dengan kakek buyutnya, yaitu Umar bin Khattab. Padahal ketika dia menjadi khalifah umurnya 37 tahun atau 35 tahun. Sebelum menjadi khalifah, dia gubernur. Ada yang namanya Umar bin Abdul Aziz style. Ya, jadi bukan zaman sekarang aja ada fashion style. Zaman dulu juga ada fashion style. Umar bin Abdul Aziz style. Jadi ada pakaian gaya Umar. Wah, kalau jauh itu Umar bin Abdul Aziz kelihatan. Memang elegan betul. Parfumnya itu bisa kecium dari jauh, wangi parfumnya. Jadi sangat berwibawa, sangat perlente, keren, gubernur. Tapi begitu menjadi khalifah dia tinggalin semuanya. Dia kasih hartanya di Baitul Mal, dia hidup di tengah rakyat masyarakat. Persis seperti kakek buyutnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga kita tahu yang bajunya ditambal kan? Bajunya ditambal. Ini khalifah. Persia Romawi dia takutkan. Kekayaan dia mau pakai baju dari emas juga bisa, pakai baju dari berlian semua juga bisa. Tapi dia pakai baju yang ditambal. Tidur dengan pelepah kurma sehingga berbekas pada badannya kalau bangun. Tapi ada satu yang antum tidak tahu. Umar bin Khattab adalah orang yang amat sangat kaya raya. Dari mana itu? Saya dapatkan dari sebuah kitab yang berjudul Fiqh Iqtisadiyatu Umar bin Khattab halaman 94 dan halaman 44. Saya menghitung kekayaan Umar bin Khattab dari kitab itu dengan nilai kurs 1,2 juta 6 tahun yang lalu. 1 dinar sama dengan 1,2 juta. Padahal sekarang 1 dinar sama dengan 2,3 atau 2,4 ya juta.
Kekayaan Umar bin Khattab dengan nilai kurs yang saya hitung tadi berjumlah 11,2 triliun. Kalau dengan nilai sekarang 22,4 triliun. Satu, Umar bin Khattab. Dua, Utsman bin Affan. Kekayaannya dengan buku yang sama, kitab yang sama, berjumlah 240 miliar. Zubair ibnu Awam sama juga, ratusan miliar. Amr bin As sama juga, ratusan miliar. Abdurrahman bin Auf, seluruh kekayaan para sahabat dijumlahin kalah dengan Abdurrahman bin Auf. Saya sebut 5 nama ya. Yang menarik, ikhwati fillah, Bapak Ibu sekalian, kelima nama yang saya sebut ini adalah semuanya dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Rasul. Kalau sudah dijamin masuk surga, jangan tanya ibadahnya, jangan tanya sholatnya, jangan tanya baca Qurannya, jangan tanya tilawahnya, jangan tanya hafalan Qurannya, jangan tanya jihadnya, jangan tanya sedekahnya, sempurna. Tapi kekayaannya luar biasa. Pertanyaannya, Islam seperti apa yang mereka pahami? Ya Pak Ustadz, ngapain kaya-kaya Pak Ustadz? Kaya juga nggak dibawa mati. Ini yang ngomong gini emang orang yang belum kaya aja. Nggak kaya-kaya susah diputus asa. Tadi saya ceritain Rasulullah itu luar biasa, para sahabat itu luar biasa. Pemahaman yang seperti apa? Jadi nggak ada tuh kerja malas Pak Ustadz, ngapain Pak Ustadz? Malas, rajin-rajin kerja Pak Ustadz, rajin sama malas gajinya sama. Ini memang orang yang putus asa, karirnya nggak naik-naik. Nggak ada, dalam Islam nggak ada seperti itu. Maka saya bilang, saya pesan sama ini gampang. Saya pesan 2 aja nih Pak Ente. Ya, sama, saya karyawan 18 tahun seperti antum semua. Ya. Di buku saya yang terbaru, jangan mau sebelum itu jarang gajian. Tadi saya bilang ya, saya walaupun nulis buku itu sudah ratusan ribu kopi. Saya tidak pernah menyuruh satu orang pun keluar dari kantor, tidak pernah. Tidak pernah. Ya. Karena it is my own destiny. Buku itu buku kecelakaan, buku itu untuk atasan saya. Saya buat bagaimana milestone untuk dia jadi menteri, dan sekarang orangnya jadi menteri. Bukunya tidak jadi terbit, kemudian diterbitkan oleh saya sendiri, dan dari situlah saya mendapatkan belasan bahkan puluhan miliar dari situ. Untuk mendapatkan dunia dan akhirat, ya, saya pesan antum cuma 2 aja. Ya, untuk dapetin karir, ini karir kecil, mohon maaf segini dah saya bilang. Karena gue udah pernah nyampe. Saya dalam sejarah di Garuda Indonesia hanya butuh waktu 6 bulan sejak diangkat jadi karyawan menjadi manajer termuda dan tercepat dalam sejarah Garuda Indonesia. 26 tahun sudah memimpin 2.500 orang. 26 years old. Dalam usia 30 saya sudah jadi CEO. Resepnya cuma 2. 1, antum semua kalau ingin cepat naik jabatan, ingin dapat dunia, antum harus kerja sampai levelnya workaholic. Sampai level kecanduan kerja keras, totalitas profesional. Levelnya sampai level workaholic. Apain Pak Ustadz rajin-rajin, saya kerja rajin-rajin diakui sama dia, sama atasan saya. Jangan, biarkan saja. Kan Allah bilang, wa kulik malu 905 surah 9 Taubah terus. Wa kulik malu fa sayarallahu amalukum rasul wal mu'min. Wa saturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Bekerjalah kamu, enggak ada lagi ayat Quran itu ya, dan ayat kitab suci yang memerintahkan bekerjalah kamu. Sesungguhnya Allah dan Rasul dan orang-orang beriman akan melihat pekerjaan kamu. Wa qul malu fa sayarallahu rasul wal mu'min wa saturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Nanti kamu akan diberikan ilmu yang gaib dan ilmu yang nyata, empirik maupun yang metafisik. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Nanti akan Allah kasih lihat pekerjaan kamu. Jadi bekerja dengan sungguh-sungguh sampai level workaholic, sampai level puncaknya, sampai level sungguh-sungguh, sampai level professional, top of the top. Orang akui atau tidak akui, forget about other people. Tapi Anda mengasah diri Anda menjadi mutiara. Anda menempa diri Anda menjadi berlian. Sekali Anda menjadi berlian, Anda tetaplah berlian. Sekali Anda bersinar menjadi mutiara, Anda tetaplah mutiara. Diakui atau tidak diakui, diakui pekerjaannya, diambil orangnya atau tidak, biarkan saja. Selamanya berlian, dia akan bersinar. Selamanya mutiara, dia akan bercahaya. Hingga suatu saat takdir akan mengangkat antum mengeluarkan sinarnya itu dengan dapat jabatan, kedudukan apapun di sini atau di tempat yang lain, atau Allah yang akan mengangkatnya, atau orang lain akan mengangkatnya. Jadi bekerja pada level top sampai pokok. Tapi ada komanya,
mamanya nih. Jadi kalau saya ngomong gila betul langsung kerja gitu, enggak, ada mamanya. Ketika sedang bekerja dengan sungguh-sungguh, berbisnis sungguh-sungguh, semuanya sampai level, sampai kecapean, sampai level yang paling puncak yang tidak sanggup lagi, performa kita keluar, tiba-tiba Allahu Akbar, tinggalin semua. Jawab tuh azan, tinggalin semuanya. Azan, Allah lebih penting. Allah lebih penting. Jawab azan, tinggal. Kalau lagi rapat, izin aja. Banyak kita nggak berani kan? Rapat, bosnya tidak rapat, juhur rapat. Terus lanjut, makan siang, di situ juga. Asar, rapat lagi, terus lagi, sampai maghrib. Kagak sholat zuhur, kagak sholat maghrib. Asar, lewat semuanya. Karena kita anak buah. Coba ente memimpin kan? Oke, teman-teman sekalian, ini Allah sudah manggil, kita stop dulu. Ya, kita sholat dulu. Skornya 10 menit, setelah itu kita kembali lagi. Apa? Allah manggil, stop. Kenapa begitu? Ingat, hidup tidak selamanya lurus, hidup tidak selamanya mudah, hidup akan ada gini-gini. Kadang-kadang ujian Allah akan datang menimpa kita, dan kadang-kadang ujian itu datang bertubi-tubi. Demosi, jabatan turun, bahkan mungkin dipecat, mobil ketabrakan, rumah kerampokan, anak sakit, bini mati. Kalau bini mati kawin lagi katanya gitu. Suami mati dah. Itu di saat itu kagak kuat. Ujian datang bertubi-tubi itu nggak kuat. Secara manusia kita nggak kuat. Tapi jangan khawatir. Kalau itu menimpa kita, dan itu bisa menimpa siapa saja. Seperti saudara kita di Aceh kan, di depan matanya dia lihat anak istrinya hancur semua, rumahnya hancur, mobilnya hancur, anaknya mati semua, cuma dia yang selamat, kakinya pun putus. Siapa yang bisa begitu? Bagaimana bisa begitu? Di saat itu tenang aja, ambillah wudhu, sholat 2 rakaat, ngadu sama Allah, ya Allah begini, ngadu sama Allah. Dan ucapkanlah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya kecuali hanya kepada Allah yang Maha. Dan ketika kita membaca doa itu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, ini ada diskusi. Allah jawab, wahai seluruh hambaku, makhlukku yang ada di langit dan di bumi, sesungguhnya si fulan bin fulan telah menyerahkan urusannya kepadaku, maka bantulah dia. Disuruh yang ada di langit dan ada di bumi, langit itu malaikat, burung-burung segala macam, dan ada di bumi itu manusia, burung, ikan, disuruh bantu kita, mendoakan kita. Karena kita sudah menyerahkannya kepada Allah. Kalau sudah seluruh makhluk yang membantu kita, insya Allah urusan kita selesai. Kalau kita kan enggak, Allahu Akbar, wah rapat terus. Selesai azan, enggak ada lupa baca doa. Qomat Allahu Akbar, syada la ilaha illallah, cuek juga. Begitu datang masalah, musibah, bencana, beruntun, baru deh, ngadu, sakit, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Pakai baju koko, datang ke masjid. Saya mah gak pernah ke masjid. Jangan khawatir. Ya. Kalau antum kerjanya udah totalitas, ibadahnya totalitas, itu Allah bilang nanti silakan buka surat Ar-Rahman. Saya lupa suratnya ayat berapa. Itu surat 55, halaman ketiga dari surat Ar-Rahman. Di tengah. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan orang-orang yang takut terhadap Tuhannya, terhadap Allah, dia akan mendapatkan 2 surga. Jannatan, 2 surga. Yang dimaksud dengan jannatan adalah surga di dunia, surga di akhirat. Surga di akhirat nggak usah jelasin. Surga dunia itu akan berupa ketentraman, ketenangan, kedamaian di hati, kekayaan, kelimpahan, keselamatan, keluarga sakinah mawaddah warahmah, duit yang banyak, mobil yang bagus, rumah yang indah, keluarga semua. Waliman khafa maqama rabbih jannah. Insya Allah kalau yang sudah bekerja benar dalam hal apapun urusan dunia yang didapat, kemudian Allah akan pentingkan dunia dan akhirat antum. Pesan yang pertama. Yang kedua, kenapa saya ingin mengangkat topik menciptakan generasi pengusaha? Ini karena saya berbisnis, saya berhubungan bergaul dengan para teman-teman pengusaha. Ada satu keprihatinan saya yang luar biasa. Ketika kita lihat mall-mall di mana-mana tumbuh luar biasa. Properti yang juga luar biasa untuk baca. Properti hari ini, Kompas hari ini, bagaimana harga properti sudah naik ke sen, nggak masuk akal. Ada yang 1 tahun bisa naik 200-300%. Indonesia tahun 2012 yang lalu
berada pada urutan nomor 18 dalam negara-negara G20, G20. Artinya apa? G20 itu artinya negara-negara dengan kapitalisasi ekonomi tertinggi di dunia. Indonesia nomor 18. Pada tahun 2030 akan berada pada urutan nomor 7 besar. Dan pada tahun 2050 akan berada pada urutan 5 besar. Yang ngomong bukan saya, tapi yang ngomong adalah analis dunia PBB, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Pemerintah senang, ya, pejabat-pejabat senang. Bagi saya cuma satu pertanyaan besar: siapa yang menikmati? Bank kita 90% sudah asing, farmasi kita 99% asing, tanah-tanah sudah saya tidak tahu. Telekomunikasi, Indosat mau dijual. Lagi, apa yang terjadi? Antum sekarang punya rumah, punya anak berapa? Kalau antum punya anak 2, mati antum, rumah itu jadi 2, warisan anak kan? Sekarang yang punya rumah tanya lagi, 10 tahun lagi keluarga rumah berapa? Mampukah anak cucu kita membeli itu? Sekarang saya tanya, satu hal yang paling mendasar dalam agama kita, yaitu hukum dasar dalam agama kita SMP, fardu kifayah. Ada yang masih ingat apa definisi fardu kifayah? Suatu kewajiban yang apabila sudah ada satu orang atau sekelompok orang yang melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Contohnya, sholat jenazah. Gue ini udah dari mana-mana nih, gue tanya kemana-mana, urusannya mayat. Bener, fardu kifayah itu jadi memandikan jenazah atau mensolatkan jenazah itu bener 100%. Tapi umat Islam urusannya jenazah melulu kan dulu. Kemana mau maju umat Islam urusannya mayat dong. Ini saya kasih contoh ya. Ini katakan nih masjid ini katakan ini kampung ya. Ini kita jamaah satu kampung. Kemudian di sini Allah turunin penyakit dan tidak ada dokter, maka tinggal tunggu yang mati siapa kan? Sehingga menjadi dokter hukumnya fardu kifayah. Nih kita buka puasa, makan kita minum. Kita minum ada minuman yang dikuasai 99% oleh asing. Kita nggak tahu isinya ada apaan nih. Kalau di dalamnya ada barang-barang yang haram, seumur hidup kita mengonsumsi barang haram. Nggak cuma sekedar haram. Bagaimana kalau di dalam minuman makanan itu ada zat-zat yang menyebabkan infertil, tidak subur? Maka orang Islam dalam waktu 5, 10, 20, 30 tahun kemudian menjadi infertil, tidak subur. Anaknya cuma 1, nggak punya anak, 2, paling banyak 3. Sementara yang lain anaknya 7, 10, 15. 97% udah turun, 87% udah turun, 83%, 50 tahun lagi 50-50. Sehingga menguasai pabrik makanan, menguasai pabrik minuman, menguasai industri, menguasai bisnis, hukumnya pabrik. Saya nggak tahu, antum mungkin berpikir hari ini kalau saya sudah terlalu biasa dari dulu Allah memberikan saya karunia untuk bisa berpikir lebih ke depan. Janganlah kau tinggalkan anak keturunanmu dalam keadaan lemah imannya, lemah ilmunya, lemah hartanya, karena mereka akan menghadapi suatu zaman yang tidak sama dengan zaman kamu. Takutkah kita? Indonesia ini pertumbuhan yang luar biasa, 6,2% berturut-turut selama 6 tahun. Cuma kalah oleh Cina 7,4%, nomor 2 di dunia tertinggi. Dan memang saya perkirakan ini tidak pernah ada masa seperti sekarang ini. Ya karena saya dari kecil udah berbisnis ya. Tidak ada masa suatu kegairahan di mana bisnis luar biasa tumbuhnya, kemakmuran luar biasa tumbuhnya, tapi memang ketimpangan juga disparitasnya begitu tinggi. Tetapi luar biasa, mall-mall, properti, bangun di mana-mana, gedung tinggi-tinggi, luar biasa. Tapi kita juga harus waspada, khawatir. Makanya kemana-mana kalau kita ingin menikmati pertumbuhan ini, kita ingin anak cucu kita menikmati. Makanya saya kampanyekan di rumah, di kantor, di masjid, di gereja, di TV, koran, radio, surat kabar, saya cerita, teriak, satu keluarga, satu pengusaha, satu keluarga, satu pengusaha. Itu antara itu. Silakan antum bekerja, ya, antum bekerja. Anda nggak pernah nyuruh keluar kerja. Kalau perlu ente bekerja sungguh-sungguh sampai jadi pemimpin di sini. Ya. Insya Allah ini semua yang ada di sini nanti nih, ya, pemimpin adalah kita. Orang-orang Islam yang memimpin semua muslimat dan segala macam itu. Sehingga apa? Ada warna Allah, ada suara Allah, ada suara Islam di situ. Ada kesolehan di situ. Lau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau beriman takwa itu keberkahan itu.
Makanya dia jangan main-main, kerja sungguh-sungguh supaya levelnya naik terus menjadi pemimpin di semua industri di sini. Dan anak kita, saya bilang satu keluarga satu pengusaha, anak kita yang nanti yang memiliki ini semua. Saya udah gak bisa bilang bagaimana cara mengambil alihnya. Semuanya sudah tidak ada lagi, tidak kita miliki. Portofolio sudah tidak kita miliki, tapi saya percaya kalau satu keluarga satu pengusaha digaungkan, itu insya Allah biarkan takdir yang berbicara. Biarkan takdir yang menjadi jawaban hidup kita. Kenapa saya bilang satu keluarga satu pengusaha? Sederhana. Ini cerita masa lalu saya. Saya tinggal di Kemayoran. Ada orang Kemayoran di sini? Ada orang Kemayoran? Tidak ada. Kemayoran, saya tinggal di Kepu 1 dan di Gang Sekut. Kakak kelas SMA saya adalah Khairul Tanjung, kakak kelas SMA saya. Kakak kelas S1 saya di UI, kakak kelas S2 di PP. Dan 3 rumah dari rumah saya waktu masih di sini, Khairul Tanjung. Kekayaan Indonesia, ya, GDP kita, Gross Domestic Product kita tahun 2012, jadi kemampuan menghasilkan ekonomi sebuah negara tahun 2012 kemarin 8.100 triliun. Tapi sayang, 8.100 triliun itu hanya dikuasai oleh 40 orang saja, dinikmati oleh 40 orang konglomerat, dan Khairul Tanjung adalah salah satu. Gaji kita akan naik, gaji Anda semua akan naik, ya, tapi beban hidup akan naik. Bagaimana anak-anak kita? Saya tidak tahu. Tapi kalau satu keluarga satu pengusaha, insya Allah. Saya bilang, saya tinggal di Kemayoran, rumah saya 4x6. Di situ tinggal saya, ibu bapak saya dan 6 orang saudara saya. 9 orang kami tinggal di rumah. Susah, menderita, merana. Ya. Udah begitu, saya nikah waktu masih kuliah semester 8. Istri saya kedokteran gigi di UI. Kita menikah, ngontrak rumah. Rumahnya 2,5 meter lebarnya. Jadi kalau tangan lurus, kaki lurus ini, nah, rumah itu mentok, ya, mentok tuh rumah. Karena betapa tipisnya, ya, singkatnya rumah itu. Tapi sudahlah, saya bilang apa? Lahir miskin itu takdir. Lahir miskin itu takdir. Tapi mati miskin itu pilihan. Saya kecil miskin, remaja miskin, dewasa miskin, menikah miskin juga karena tukang kue istri saya. Sudahlah, lahir miskin itu takdir, tapi mati miskin itu pilihan. Kan nggak ada orang tua yang bilang gini, Pak Ustadz, saya memang udah nenek moyang saya miskin semua, Pak Ustadz. Bapak buyut saya miskin, kakek saya miskin, bapak saya miskin, saya juga miskin. Biarin anak saya miskin, Pak Ustadz, biar dia rasain kita jadi orang miskin. Nggak ada orang tua yang sinting dia. Ya kan? Harus berubah. Saya keluar dari situ yang saya tahu, saya cuma punya Allah. Dari itu saya cuma punya Allah, nggak ada punya yang lain. Saya yakin Allah Ar-Razzaq, Allah Al-Ghani, Allah Al-Mughni. Saya minta aja sama Allah. Allah kasih. Duit dari jutaan, puluhan juta, ratusan juta, miliaran, belasan miliar, sampai lebih dari 19 miliar. Hanya dalam waktu berapa? 3,5 tahun. Karena Allah Ar-Razzaq, Allah Al-Ghani, Allah Al-Mughni. Saya cuma punya Allah. Saya segera depan Allah aja. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Allah akan berikan dua. Kejar Allah, maka dunia akan dapat. Kerja sungguh-sungguh. Nih kalau kita mungkin jabatan kagak naik-naik, duit masih kurang, rumah masih kecil aja, masih ngontrak, susah hidup kita. Sebabnya nomor satu, kita nggak segera menghampiri Allah. Dari mana kita masih mulai? Si Putra bilang begini, Valentino, pengusaha itu bisa dibentuk dengan 3 cara. Ya. Saya alhamdulillah karena saya penulis buku, saya bisa ketemu dengan orang-orang top. Saya duduk di rumahnya, Bos Adino, Khairul Tanjung, Ciputra, Bambang Rahmadi, Mulyadi Sudibyo. Hampir semua yang saya tulis di buku saya itu saya ketemu wawancara di rumahnya, di kantornya. Alhamdulillah. Pengusaha itu bisa dibentuk dengan 3 cara. Pertama, karena keturunan. Ya bapak moyang memang berusaha dia. Ya udah, otomatis dalam darahnya mengalir. Gen bisnis. Nah kalau kita nggak ada keturunan itu. Yang kedua, karena lingkungan. Gimana nggak lingkungan? Lahirnya di ruko. Begitu lahir, lihat barang dagangan. Kita lahir di gubuk derita kan, yang dibilang kemiskinan tuh. Ya sudahlah, kita lingkungan kagak, keturunan enggak. Maka yang ketiga, pendidikan. Makanya saya bilang, kami mendidik. Ini kami rumah besar kita saya ngomong di kantor, di masjid, saya ngomong di mana? Kenapa? Kalau anak keturunan kita ingin menikmati pertumbuhan, kalau anak keturunan kita ingin imannya tetap stabil, bahkan tumbuh,
maka tidak ada cerita. Bahwa ke depan yang menjadi sangat penting adalah satu, tauhid, akidah, yang kedua adalah ekonomi. Kadal faqru ayatul kufur. Hampir-hampir saja kefakiran itu membuat orang jadi kafir. Ini kalau ente jadi anak buah, ente dikasuh sama bos aja juga nggak bakal berani ngelawan. Tapi kalau ente jadi pemimpin, ente bisa menentukan kemana arah itu bergerak. Yang kedua adalah ekonomi, itu harus dikuasai kita, bangsa kita ini. Kalau ingin kita memimpin bangsa ini lagi, makanya kami mulai dengan pendidikan, lewat tulisan, lewat seminar, lewat talk show, lewat di radio, di TV, macam-macam ngomong ini. Saya ngomong paling nggak satu aja di keluarga kita ini yang suka jadi pengusaha. Alhamdulillah kami 7 sarjana semua. Bahkan adik saya yang tinggal di Amerika. Karena cukup satu saja, dia akan bisa membantu saudaranya, dia bisa membantu orang tuanya, bahkan dia bisa memberikan jaminan yang lebih baik bagi masa depan anak dan keturunan. Tapi lagi-lagi semuanya adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita semata-mata karena Allah, maka Allah akan turunkan pertolongan. Waliman khofa maqama rabbihi jannatun. Paling tidak spirit, ya. Saya nggak pernah nyuruh keluar. Silakan kalau yang punya istri, yang istri bekerja, istri tidak bekerja, suruhlah istri Anda jadi pengusaha. Zaman sudah begitu canggih, hanya di ujung jempol atau di ujung telunjuk Anda sudah bisa melakukan bisnis. Tapi harus Anda didik for the next generation. Anak cucu kita harus satu di antara rumah tangga kita yang jadi pengusaha dan buat dia sukses. Ada 57 juta pengusaha keluarga di Indonesia, 57 juta keluarga. Anda bisa bayangkan, almost Muslim. Kalau semuanya menjadi pengusaha dan sukses 57 juta itu, Indonesia bukan nomor 5. Indonesia akan menjadi nomor 1 di dunia. Dan kita menyongsong abad itu. Tapi sekali lagi, keimanan tauhid itu harus nomor 1. Makanya saya doain kita semua yang ada di sini, termasuk saya juga, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang sukses semuanya. Amin. Sukses dunia, sukses akhirat. Allah jadikan kita orang yang kaya. Tapi tambah kaya, tambah soleh, tambah kaya, tambah takwa, tambah kaya, tambah dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kekayaan tanpa kesolehan, kekayaan tanpa ketakwaan, kekayaan tanpa dekat sama Allah cuma berujung di gedung seberang KPK atau masuk penjara yang kemudian kita nyesel. Lebih-lebih nanti di akhirat, fa yaumal qiyamati yuraduna ila asyadil azab. Di akhirat kan ada azab yang pedih. Tapi kalau kekayaan dengan kesolehan, kekayaan dengan ketakwaan, kekayaan dengan dekat sama Allah akan memberikan ketenangan, ketentraman, kedamaian, dan memberikan keberkahan. Kalau sudah berkah, insya Allah. Ya. Silakan antum bekerja sungguh-sungguh sampai levelnya adalah workaholic sehingga antum cepat jadi pemimpin di sini. Ya. Insya Allah mudah-mudahan seluruh segitiga umat ini pemimpinnya orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya. Dan mudah-mudahan nanti anak cucu kita kelak yang menduduki gedung-gedung ini, yang mereka menjadi pemilik gedung-gedung dan setiap sini. Hanya dengan seperti itulah. Kenapa itu dilakukan dan kenapa para sahabat tadi harta yang triliun? Karena mereka mengerti. Hadis Rasulullah SAW mengatakan, nikmal malis soleh fil yadis soleh. Sebaik-baiknya harta adalah di tangan orang yang soleh. Ketika harta dikuasai oleh orang yang soleh, mereka akan memberikan manfaat kepada banyak orang. Mereka akan mengajak orang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak menjadi orang yang ingin pamer, mereka ingin bergaya-gayaan, tidak. Mereka tetap hidup sederhana, tetapi melalui itulah mereka menjadikan baktinya kepada Islam, dan melalui kekayaan mereka miliki, mereka memberikan kemaslahatan, menyebarkan dakwah itu ke seluruh alam semesta ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus wahai engkau Muhammad kecuali memberi rahmat bagi manusia. Yang mudah-mudahan Ramadan yang sudah berlalu beberapa hari ini kita isi full dengan ibadah, dan mudah-mudahan Ramadan yang tersisa ini kita isi betul dengan tauhid kepada Allah, dengan full ibadah, dengan full istighfar. Dan mudah-mudahan Allah terima saum kita, sholat kita, qiyamul kita, sedekah kita, semua akidah kita, dan keluarlah kita dari Ramadan ini menjadi bersih, dan tularkan kebaikan itu, kebersihan itu, kesolehan itu kepada anak cucu kita. Karena nanti mereka lah yang akan melanjutkan kita. Mereka lah yang akan mengirimkan cahaya, mengirimkan doa ketika kita berada dalam tempat yang sangat gelap, liang lahat. Karena kita mengajarkan anak-anak kita dengan keimanan yang sama, maka mereka akan mengirimkan cahaya dalam tubuh kita. Aku qauli hadza fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mungkin sebelumnya ada yang ingin bertanya. Kita masih punya waktu sekitar 5-10 menit. Kamu boleh bertanya. Ada yang ingin bertanya?
Iwan atau Ahwat ya? Oh iya, silakan. Berdiri aja Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gini, ada kalanya kita memang ingin menjadi seorang pengusaha nih. Tapi kalau menurut Ustaz itu kita mengawalinya seperti apa Ustaz? Mengawalinya terus supaya kita istiqomah gitu ya, pertahankan keinginan kita menjadi pengusaha itu. Ya. Terima kasih. Jadi yang pertama, saya tidak pernah menyuruh orang keluar kerja, itu dulu ya. Jangan salah sangka nih. Gara-gara saya datang pada keluar semua entar. Ya. Jadi selalu yang nomor satu adalah niat dulu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nomor satu niat. Ya, kalau ente nggak pernah punya niat, tadi saya tanya siapa yang cita-cita menjadi direktur utama Telkomsel. Kalau nggak ada niat, ya udah nasib ente aja. Kalau takdirin naik-naik, kalau enggak kan gitu. Orang nggak ada niat, nggak ada passion, nggak ada gairah, nggak ada impian. Nomor satu niat. Allah bilang faiza azamta, kalau kau sudah punya tekad, punya niat, punya impian, punya keinginan, punya hasrat, punya ambisi, fatawakal Allah. Jadi nomor satu niat. Yang kedua adalah ilmu. Coba kalau nggak punya ilmu, ntar ente cenderung begini. Coba yang A nggak berhasil, coba yang B lagi, B nggak berhasil, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N sampai Z, balik lagi C lagi. Om saya kerja di sebuah perusahaan besar, penerbitan terbesar di Indonesia, 25 tahun, 25 tahun bisnis. Karena nggak punya ilmu, akhirnya apa? 25 tahun selesai berbisnis, bangkrut semuanya. Karena nggak punya ilmu. Oke, kalau kami di Malaysia memberikan ilmunya praktis, cuma 4 langkah aja, 1, 2, 3, 4 jadi pengusaha yang kedua. Sudah banyak buktinya. Murid kami yang paling muda itu berumur 14 tahun. Namanya Visena Vendra. Dia ikut pelatihan saya hanya butuh 2 minggu, sekarang umurnya 15. 2 minggu kemudian sampai ikut seminar itu dia punya usaha 1. Sekarang usianya sudah 15, usahanya ada PT 5, perusahaannya 5. Sebelumnya 7, usianya 15 tahun sekarang. Nulis 1 buku dan banyak pembicara di beberapa tempat. Antum bisa lihat di situs saya nanti bisnis2121.com, bisnis2121.com. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pentingnya komunitas. Alaikum bil jamaah fa inna ma yaqulu dhibu minal wahidin. Pentingnya komunitas, pentingnya mentor. Tanpa ada komunitas dan tanpa mentor, begitu dia gagal, pusing-pusing sendiri, stres sendiri. Tapi kalau kita punya mentor, dia akan mengikuti, mengguide. Dan mentor itu adalah harus orang yang sudah sukses terlebih dahulu. Jangan bertanya mentor juga orang yang sama-sama belum kaya. Susah nanya orang yang belum kaya. Nanya bisnis orang yang tidak punya bisnis, tanya sama dosen, kita juga bingung. Ya, 3 aja itu satu. Ya. Niat, ilmu, komunitas, dan semua dilandaskan dalam niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Biarkan tangan Allah yang bermain, biarkan tangan Allah yang bermain. Jauh. Baik, ada lagi satu. Baik, karena mungkin tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sekarang ditutup dengan doa. Baik, sesuai dengan aturan, mari kita tutup bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, kafaratu majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Baik, mungkin itu saja kajian Jumat kita kajian kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.